Ada Bu. Siapa yang gak masuk? Iya. Iya benar. Sakit Bu. Dia yang gak masuk satunya siapa? Rizal sekarang Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang peran lurah dan tanggung jawab di lingkungan sekolah dan masyarakat. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ada sedikit buat kalian. Semangat gak? Berdiri semuanya. Bukan dari waktunya. Garis. Silakan sini. Sudah. Tangannya bisa. Mari berdiri. Kita akan belajar tentang peraturan dan tanggung jawab di lingkungan sekolah. Di sini kita akan membahas pengertian peraturan, kemudian contoh dari peraturan di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Terus yang kedua, bagian dari tanggung jawab dan juga contoh dari tanggung jawab di lingkungan sekolah dan masyarakat. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami peraturan dan tanggung jawab yang ada di lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang kedua,
Untuk tujuan peraturan di sini ada 3. Yang pertama itu mengatur tingkah laku. Maksudnya yaitu membantu mengatur tingkah laku siswa, guru dan staf lainnya untuk berperilaku sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua mengarahkan kegiatan, yaitu membantu mengarahkan kegiatan siswa, guru dan staf lainnya agar berjalan sesuai dengan aturan. Dan yang ketiga menghindari konflik. Di sini ada sebagian contoh peraturan di sekolah. Yang pertama, hadir di sekolah paling lambat 10 menit sebelum bel berbunyi. Yang kedua, bel berbunyi dibunyikan pada pukul 7. Yang ketiga, melaksanakan tugas piket sesuai dengan bertanggung jawab. Yang keempat, wajib membuat surat izin ketika tidak masuk. Yang kelima, tidak boleh meninggalkan sekolah tanpa izin dari guru. Dan masih banyak lagi lainnya. Nah, untuk peraturan di lingkungan masyarakat, yang pertama menghormati atau tidak mengganggu orang yang sedang beribadah, kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar, memakai dan merawat tempat bermain, dan menolong tetangga yang sedang berusaha. Kalian paham apa yang dimaksud dari peraturan di sekolah dan di masyarakat? Ya. Kalau kalian paham, ibu ingin tahu seberapa jauh kalian memahami peraturan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Jadi, ibu akan membuatkan tuliskan contoh peraturan di sekolah. Kemudian peraturan di lingkungan masyarakat. Yang bisa berikan contoh peraturan di lingkungan sekolah ke depan, ceweknya. Ayo, Pak. Ayo, lanjut. Ayo, Febi. Untuk contoh peraturan di masyarakat, bagian cowoknya masih. Satu contoh satu orang. Yang siap, yang tahu contoh peraturan di masyarakat. Ya.
Matay video loh.
kasusnya. Tidak, situasi taman bermain. Hal yang boleh menggunakan fasilitas yang tersedia. Hal yang tidak boleh membuang sampah sembarangan. Akibat pelanggaran dapat menjadi tidak dapat terkena kotor. Yang kedua, situasinya pergi ke sekolah dari rumah. Hal yang boleh salam dan meminta doa dari kedua orang tua. Hal yang tidak boleh tidak pamit dan salam kepada orang tua. Yang akibat pelanggaran ditegur orang tua atau menjadi khawatir. Situasi ketiga, membayar jajanan di kasir atau aktif. Hal yang boleh mengantri. Hal yang tidak boleh menyerobot antrian. Akibat pelanggaran kondisi menjadi tidak tertib sehingga dapat ditegur ataupun dapat menimbulkan pertengkaran karena salah paham. Yang terakhir, situasinya saat melaksanakan aktivitas. Hal yang boleh ditegur. Hal yang tidak boleh melihat buku catatan, tanya kepada teman. Akibat pelanggaran berdosa, merasa malu dan merugikan diri sendiri di masa depan. Sudah buku. Tangan itu. Kalau berdua jangan maju. Ayo masih maju. Ayo. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mengerjakan tugas kelompok yang diberikan ibu. Yang pertama yaitu situasinya pergi ke sekolah dari rumah. Hal yang boleh itu mengucapkan salam dan meminta doa dari kedua orang tua. Hal yang tidak boleh itu tidak pamit dan tidak salam kepada orang tua. Akibat pelanggaran ini ditegur orang tua. Yang kedua itu orang tua menjadi khawatir. Dan terakhir yaitu situasinya di pusat perbelanjaan. Jadi dalam situasi ini hal yang diperbolehkan menghargai kawan lain, tidak berdiam di satu tempat dengan waktu yang lama, membayar barang yang dibeli. Hal yang tidak boleh yaitu mengambil tanpa membayar. Akibat pelanggaran ini kita harus berdosa, malu dan mendapatkan sanksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari kelompok 1. Dan ini kelompok 2. Jadi lebih rapi yang mana? Satu kerapiannya diperhatikan lagi ya. Terima kasih.
Andi sama Rosi sudah. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Kemudian, apakah kalian sudah mengerti dari materi yang Ibu jelaskan? Apa yang Ibu jelaskan tentang apa maksudnya? Ada yang bisa menyimpulkan dari materi tentang peraturan dan tanggung jawab? Ya, ayo Ben, bisa Ben. Kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu peraturan dan tanggung jawab memiliki peran yang berbeda dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Peraturan berfungsi sebagai pedoman, sedangkan tanggung jawab berarti siap menanggung secara risiko atas perbuatannya sendiri. Tanggung jawab di lingkungan sekolah dan masyarakat meliputi pembangunan seperti menghormati guru dan ustaz, menjaga ketertiban dan kebersihan, bersikap menghormati perbedaan dan lain-lain. Sudah? Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita membaca doa bersama-sama dipimpin oleh Sandi. Kita berdoa. Lebih dahulu berdoa tidak. Berdoa selesai.